Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang teman-teman. Perkenalkan, nama saya Tiara Rofikotun Aulia dengan NIM 1907016149 akan membahas mengenai komunitarian humanistik dan lapisan masyarakat dalam area global. Baik, yang pertama adalah komunitarian humanistik. Humanistik sendiri adalah aliran dalam psikologi yang menekankan pada kehendak bebas, pertumbuhan pribadi, kemampuan untuk pulih kembali setelah mengalami ketidakbahagiaan, serta keberhasilan merealisasikan potensi individu. Pada intinya, humanistik ini memiliki tujuan untuk membantu manusia mengekspresikan diri secara kreatif dan merealisasikan potensi diri secara utuh. Sedangkan komunitarian atau komunitarisme menganggap bahwa masyarakat sudah ada dalam bentuk tradisi-tradisi kultural, praktik-praktik, dan pemahaman sosial bersama. Dalam paham ini, masyarakat tidak perlu didirikan lagi, tetapi lebih butuh diakui, dihargai, dan dilindungi dengan cara memperhatikan hak-hak keanggotaan kelompoknya. Nah, sehingga komunitarian humanistik ini yaitu masyarakat yang individunya bergaul dengan cinta dan berakar dalam hubungan persaudaraan dan solidaritas. Juga dalam komunitarian humanistik mendorong orang untuk menerima konsep-konsep kebaikan yang sesuai dengan pandangan hidup masyarakat dan mencegah berbagai konsep tentang kebaikan yang bertentangan dengan pandangan hidup komunitas tersebut. Konsep-konsep kebaikan bersama ini akan menyatukan atau menjadi ukuran untuk selanjutnya mengevaluasi berbagai pola preferensi anggota-anggota kelompoknya. Juga pandangan hidup komunitas mendasari tatanan publik mengenai berbagai konsepsi tentang yang baik. Bobot yang diberikan pada preferensi individu bergantung pada seberapa besar ia menyesuaikan dan memberikan sumbangan pada kebaikan bersama ini. Seperti tadi yang sudah disebutkan, komunitarian humanistik yaitu masyarakat yang individunya bergaul dengan cinta dan berakar dalam hubungan persaudaraan dan solidaritas. Nah, persoalan hubungan seseorang dengan masyarakat menjadi perhatian utama. Menurut tokoh yang bernama Erich Fromm mempunyai 4 proposisi mengenai hubungan ini. Yang pertama adalah manusia mempunyai kodrat esensial sosial bawaan. Yang kedua, masyarakat diciptakan manusia untuk memenuhi kodrat esensial bawaan ini. Yang ketiga, tidak satupun bentuk masyarakat yang pernah diciptakan manusia berhasil memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar eksistensi manusia. Dan yang keempat adalah mungkin menciptakan masyarakat semacam itu. Baik, memasuki pembahasan yang kedua adalah lapisan masyarakat dalam area global. Sebelumnya saya akan membahas mengenai lapisan masyarakat itu sendiri. Lapisan masyarakat atau stratifikasi sosial adalah sistem pembedaan individu atau kelompok dalam masyarakat yang menempatkannya pada kelas sosial yang berbeda secara hierarki dan memberi hak serta kewajiban yang berbeda antara individu pada satu lapisan dengan lapisan yang lainnya. Kelas sosial dalam stratifikasi sosial atau lapisan masyarakat ini dikelompokkan atas 3 hal. Yang pertama, kekayaan atau penghasilan, yang kedua pekerjaan, dan yang ketiga pendidikan. Untuk yang pertama, kekayaan dan atau penghasilan, bahwa kekayaan dan penghasilan merupakan determinan kelas sosial yang penting karena disebabkan oleh perannya dalam memberikan gambaran tentang latar belakang keluarga dan cara hidup seseorang. Yang kedua yaitu pekerjaan. Pekerjaan merupakan salah satu indikator terbaik untuk mengetahui cara hidup seseorang, sehingga secara tidak langsung pekerjaan merupakan indikator terbaik untuk mengetahui kelas sosial seseorang. Yang ketiga ada pendidikan. Kelas sosial dan pendidikan saling mempengaruhi sekurang-kurangnya dalam 2 hal.
Satu, pendidikan yang tinggi memerlukan uang dan motivasi. Yang kedua yaitu jenis dan tinggi rendahnya pendidikan mempengaruhi jenjang dalam kelas sosial. Pendidikan dianggap lebih penting karena tidak hanya melahirkan keterampilan kerja, melainkan juga melahirkan perubahan mental, selera, minat, tujuan, cara berbicara, dan perubahan dari keseluruhan cara hidup seseorang. Dari ketiga pengelompokan kelas sosial ini sebenarnya saling berkaitan. Yang pertama, kekayaan tadi akan memungkinkan seseorang untuk lebih mendapatkan pendidikan yang lebih berkualitas. Sehingga dari pendidikan yang berkualitas itu seseorang lebih mungkin peluangnya lebih besar untuk mendapatkan pekerjaan. Nah, dari ketiga hal ini yang berkaitan ini, maka akan dapat kita ketahui bagaimana seseorang latar belakang kehidupannya atau bagaimana seseorang melangsungkan hidupnya. Memasuki pembahasan selanjutnya yaitu lapisan masyarakat dalam area global atau stratifikasi sosial ya. Sebelumnya perlu kita ketahui mengenai periferi. Periferi adalah wilayah pinggiran yang memiliki keterlambatan pembangunan dalam segala aspek kehidupan masyarakat. Penyebab terbentuknya periferi dalam stratifikasi global diantaranya adalah stratifikasi global melibatkan negara-negara di jaringan yang besar dan terintegrasi, baik dalam hubungan ekonomi maupun politik. Juga stratifikasi global terkait erat dengan kekuatan dan kekuasaan, melakukan kontrol atas negara-negara lain atau kelompok negara karena adanya kepentingan. Yang ketiga yaitu negara kaya dapat melaksanakan beberapa jenis kekuasaan atas negara-negara lain, termasuk militer, ekonomi, dan kekuasaan. Dalam stratifikasi sosial dalam area global juga dibagi tipe-tipe negara. Tipe-tipe negara dalam stratifikasi global. Tipe pertama adalah negara kaya, tipe kedua negara semi periferi. Yang tipe ketiga adalah negara periferi. Untuk yang pertama, tipe kaya, tipe pertama, negara tipe pertama atau negara kaya dikenal sebagai negara-negara inti memiliki kekuatan sistem ekonomi global. Sedangkan untuk tipe kedua yaitu tipe negara semi periferi, baik secara struktural maupun secara geografis, bersifat semi industri dan memiliki jenis kelas menengah. Untuk tipe yang ketiga ada negara-negara periferi yang merupakan negara-negara terbawah dari sistem stratifikasi global. Negara ini yaitu negara miskin tetapi merupakan wilayah yang kulturalnya terbesar di dunia. Dalam stratifikasi global terdapat ketidaksetaraan rasial dalam sistem global. Ketidaksetaraan ini dilihat dari 3 cara. Yang cara pertama, negara-negara inti atau negara kaya, di dalamnya terdapat orang-orang yang mendominasi sistem global. Sebagai contohnya adalah sebagian besar negara Eropa dan ditambah Amerika Serikat, Jepang, karena mereka memiliki standar hidup tinggi, pendidikan tinggi, populasi penduduk tidak besar, dan didominasi kulit putih. Untuk ketidaksetaraan yang kedua itu negara-negara miskin di dunia. Sebagian besar terdapat di Afrika, Asia, dan Amerika Selatan. Dalam kategori kedua ini, mereka standar hidupnya rendah atau miskin, tingkat pendidikan rendah, tingkat kematian tinggi, populasi penduduk yang besar, sebagian besar orangnya berkulit hitam. Maksud saya sebagian besar orangnya kulit berwarna. Untuk ketiga yaitu eksplorasi sumber daya manusia dan alam yang dihuni dan dimiliki oleh orang kulit berwarna telah
ditandai sebagai sejarah kapitalisme barat, di mana orang-orang kulit warna didominasi oleh imperialisme barat dan kolonialisme. Tidak hanya itu, stratifikasi global juga ada konsekuensinya ya. Untuk konsekuensi stratifikasi global yang pertama adalah populasi. Salah satu perbedaan terbesar antara negara kaya dan miskin adalah penduduknya. Sudah jelas kalau negara miskin itu memiliki populasi penduduk yang jauh lebih sedikit daripada negara kaya. Kemudian total tingkat kesuburan yang didefinisikan melalui jumlah wanita usia subur di negara-negara termiskin, yaitu wanita rata-rata memiliki 5 anak selama hidupnya. Kemudian untuk negara-negara kaya memiliki tingkat kelahiran yang lebih rendah daripada negara miskin. Selanjutnya ada tidak berjalan lurus sebanding dengan perkembangan ekonominya. Jadi jumlah populasi yang tinggi ini tidak berjalan lurus sebanding dengan perkembangan ekonomi masyarakatnya. Yang terakhir ada juga kayak negara dengan populasi terbesar namun perekonomiannya mereka berkembang, contohnya negara Cina dan India. Untuk konsekuensi stratifikasi global selanjutnya ada kesehatan. Nah, pada standar kesehatan dari negara-negara tergantung stratifikasi global. Negara tingkat kesejahteraannya tinggi dengan negara tinggi, maka tingkat kematian anak rendah, tingkat harapan hidup lebih tinggi, tingkat penghasilan tinggi, tetapi tidak semua memiliki air jernih dan akses terhadap sanitasi layak. Kemudian, negara dikategorikan miskin. Banyak anak meninggal dalam waktu 5 tahun pertama, usia hidup lebih pendek, dan lebih sedikit orang memiliki akses untuk air bersih dan sanitasi yang memadai. Kemudian untuk konsekuensi dari stratifikasi global yang ketiga adalah pendidikan. Yang pertama, untuk negara dengan berpenghasilan tinggi, sebagian besar orang mengikuti jenjang pendidikan. Kesadaran pentingnya pendidikan. Jadi sudah seperti yang kita ketahui kalau negara-negara kaya atau negara-negara maju itu orang-orangnya sangat aware sangat mementingkan pendidikan. Kemudian untuk negara-negara berpenghasilan rendah atau menengah, mereka cenderung untuk pendidikannya dibagi menjadi dua, yaitu pendidikan informal dan tradisional. Untuk pendidikan informal, pendidikan keluarga secara turun-temurun. Sedangkan untuk pendidikan tradisional, pendidikan dalam bidang religi. Yang konsekuensi dari stratifikasi global ini dalam aspek pendidikan, terdapat tantangan dan hambatan sebagai bentuk kerugian dari pendidikan informal dan tradisional. Orang-orang mempersiapkan hidup secara tradisional tetapi sering tidak memberikan keterampilan dan pengetahuan sebagai kebutuhan dunia modern. Untuk konsekuensi yang terakhir yaitu gender. Pada negara inti atau negara kaya, gender adalah kesetaraan, keseimbangan, dan keadilan peran antara laki-laki dan perempuan yang dilakukan dengan tidak merasa dirugikan, ditekan, dan terpaksa. Jadi pada negara-negara kaya, kesetaraan gender ini benar-benar diterapkan. Jadi peran antara laki-laki dan perempuan itu tidak berat sebelah. Nah, mereka malah merasa dengan adanya kesetaraan gender ini tidak adanya salah satu pihak yang dirugikan atau ditekan ataupun terpaksa. Kemudian ada posisi negara dalam sistem stratifikasi global. Kemiskinan biasanya lebih dirasakan perempuan dibandingkan dengan laki-laki. Jadi pada negara miskin, untuk kesetaraan gender ini biasanya lebih kurang dan lebih ditekankan
atau perempuan ini merasa lebih dirugikan gitu. Jadi perannya antara laki-laki dengan perempuan tidak seimbang. Kemudian dari Indeks Pembangunan Gender atau IPG, sistem perhitungan berdasarkan ketidaksetaraan harapan hidup, tingkat pendidikan, dan pendapatan negara. Indikasinya adalah adanya relativitas terhadap kesejahteraan atau pembatasan kesempatan perempuan di negara-negara yang berbeda di dunia. Contohnya Indonesia, IPG bukan saja rendah tapi masih jauh di bawah Indeks Pembangunan Masyarakat karena masih dipahami sebagai pemberdayaan, disebut Women in Development dan bukan sebagai pengembangan atau disebut Gender and Development. Sekian penyampaian materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.